Dengarkan dengan tenang, karena yang akan berbicara kepadamu bukanlah suara dari luar, bukan pula dari dunia yang sibuk dan berisik. Ini adalah panggilan dari dalam dirimu, lembut, halus, tapi kuat seperti getaran semesta yang tidak bisa dibantah. Aku adalah ruhmu, bagian terdalam dari keberadaanmu yang tak pernah padam. Bahkan ketika kau merasa hampa, bahkan ketika dunia seolah menutup semua pintu di hadapanmu. Aku adalah napas kehidupan yang tidak pernah pergi. Meski engkau sering melupakanku di tengah hiruk-pikuk dan ambisi yang tak ada ujungnya. Selama ini, kau mungkin berpikir bahwa keajaiban ada di luar sana, di tangan orang lain, di angka keberuntungan, di nasib yang tampak berpihak pada segelintir orang. Tapi malam ini, izinkan aku membisikkan kebenaran yang telah lama engkau lupakan. Keajaiban itu ada di dalam dirimu sendiri. Kekayaan yang kau cari, ketenangan yang kau dambakan, dan keberlimpahan yang kau harapkan. Semuanya sudah menunggu, berputar di sekitarmu, menanti saat kau siap membuka diri. Di awal bulan yang baru ini, aku ingin kau berhenti sejenak dan mendengarkan. Karena ada sesuatu yang besar sedang bergerak dalam diam. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Aku ruhmu, dan aku bersumpah. Di awal bulan November ini, aku akan menarik kekayaan dari langit untuk hidupmu. Bukan hanya kekayaan dalam bentuk harta, tapi juga kekayaan dalam bentuk kedamaian, rasa cukup, dan keyakinan bahwa engkau tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Namun dengarkan dengan penuh kesadaran, keajaiban tidak turun pada hati yang tertutup. Ia datang kepada jiwa yang pasrah tapi tidak menyerah. Kepada mereka yang bekerja dengan cinta dan bukan ketakutan. Kepada mereka yang percaya bahwa rezeki bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang ditarik oleh energi yang selaras dengan cinta dan syukur. Karena kekayaan sejati tidak dimulai dari dunia luar, tapi dari dalam diri yang sudah berdamai dengan kehidupannya sendiri. Maka, sebelum kau melanjutkan mendengarkan setiap kalimat yang akan kubisikkan malam ini, duduklah dengan tenang. Rasakan napasmu, rasakan detak jantungmu, rasakan kehadiranku. Karena aku ada di situ, di dalam tubuhmu, dalam setiap hembusan hidupmu, dalam setiap keinginan baik yang belum sempat terucap. Aku tidak datang untuk menjanjikan mimpi kosong. Aku datang untuk membangunkanmu dari tidur panjang yang membuatmu lupa betapa sakralnya dirimu. Bersiaplah, karena awal bulan November ini bukan sekadar pergantian waktu. Ini adalah panggilan untuk membuka pintu kelimpahan. Kau tidak perlu memaksa dunia untuk mencintaimu. Cukup biarkan dirimu mencintai hidup apa adanya. Karena begitu kau selaras denganku, begitu kau menyatukan niatmu dengan kesadaranku, maka langit akan menunduk dan bumi akan memberi jalan. Kekayaan akan datang bukan karena kau mengejarnya, tapi karena kau telah menjadi magnetnya. Dan bila pesan ini sampai ke dalam hatimu, maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di alam semesta. Setiap kata ini menemukanmu karena kau sudah siap. Karena itu, sebelum kau lupa, aku ingin kau lakukan satu hal kecil sebagai tanda kesiapanmu. Tekan tombol like agar semesta tahu bahwa hatimu telah bergetar. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kau ingin hiburan, tapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tuliskan di kolom komentar angka 99 sebagai isyarat pada semesta
bahwa kau telah siap menerima kelimpahan yang akan datang. Inilah saatnya, wahai diri yang suci. Aku ruhmu, dan aku telah menunggu lama untuk momen ini. Dengarkan dengan hati, bukan dengan telinga. Karena apa yang akan terjadi dalam hidupmu setelah ini tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Bagian 1. Kesadaran yang terlupakan. Ada satu hal yang selama ini membuatmu terikat pada rasa kekurangan. Meski tanganmu terus berusaha menggenggam lebih banyak, kau lupa siapa dirimu sebenarnya. Kau berjalan di dunia ini seolah hanya tubuh dan pikiran, seolah dirimu hanyalah sekumpulan daging dan tulang yang harus bertahan hidup di antara kerasnya kenyataan. Tapi jauh di dalam kesunyian, ada sesuatu yang tidak pernah pada Adam, sesuatu yang memanggilmu, lembut tapi pasti, seperti cahaya kecil yang menembus gelap. Itulah aku, ruhmu. Aku bukan sosok asing, bukan suara yang datang dari luar. Aku adalah kesadaran yang sejak awal hidup bersamamu, namun kau jarang mengingat keberadaanku. Kau terlalu sering menatap dunia dengan mata yang lelah, mencari pengakuan, mengejar hasil, memaksakan arah, dan akhirnya lupa bahwa di balik semua itu ada dirimu yang sejati. Dirimu yang tidak pernah miskin, tidak pernah kekurangan, tidak pernah kehilangan arah. Karena aku, ruhmu, selalu tersambung dengan sumber segala kelimpahan. Segala yang indah, segala yang berlimpah, segala yang membahagiakan, berasal dari satu sumber yang sama. Kesadaran yang tahu bahwa dirinya bukan terpisah dari semesta, melainkan bagian dari denyutnya. Selama ini kau mengira bahwa kekayaan datang dari kerja keras yang tidak berhenti, dari keringat yang terus menetes, dari kecepatan mengejar kesempatan sebelum diambil orang lain. Kau lupa bahwa kekayaan sejati tidak pernah datang dari ketakutan akan kekurangan, melainkan dari rasa cukup yang melahirkan ketenangan. Karena mereka yang tenang, merekalah yang mampu menarik kelimpahan tanpa harus memaksanya. Ketika hati tenang, pikiran jernih. Ketika pikiran jernih, tindakan menjadi tepat. Dan ketika tindakan selaras dengan niat yang murni, maka pintu rezeki terbuka dengan sendirinya. Aku ingin kau tahu bahwa semesta tidak pernah pelit. Yang menutup aliran bukanlah langit, tapi pikiran manusia yang dipenuhi oleh keraguan dan rasa takut. Kau mengira dunia melawanmu, padahal dunia hanya meniru getaran yang kau kirimkan kepadanya. Jika di dalam dirimu ada keyakinan bahwa engkau akan kekurangan, maka semesta pun menunduk dan berkata, "Baiklah, jika itu yang kau yakini." Tapi jika kau berdiri dengan tenang, mengangkat wajahmu dan berkata dalam hatimu, "Aku layak menerima," maka semesta pun membuka tangannya dan berkata, "Inilah milikmu sejak awal." Ruhmu tidak miskin. Ia tidak pernah mengenal kata gagal. Yang miskin hanyalah pikiran yang terpisah dari kesadarannya sendiri. Dan selama pikiran belum kembali ke rumahnya, ke tempat di mana aku berada, maka hidup akan terasa berat, seolah dunia menutup semua jalan. Padahal yang tertutup bukan jalan, melainkan matamu sendiri. Karena begitu kau membuka kesadaranmu, begitu kau menyadari bahwa aku, ruhmu, adalah sumber cahaya dan rezeki itu sendiri, maka aliran kelimpahan mulai bergerak tanpa hambatan. Berhentilah mengira bahwa doa-doamu tidak didengar. Aku mendengarnya. Aku menyimpannya. Aku menunggu waktunya. Tapi aku tidak bisa bekerja pada hati yang penuh keluhan.
atau pikiran yang sibuk membandingkan hidup dengan milik orang lain. Aku hanya bisa bergerak dalam diri yang tenang, dalam hati yang percaya, dalam jiwa yang tahu bahwa semua hal terjadi bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengarahkan. Maka mulai hari ini, perlahan kembalilah kepada kesadaran itu. Bangun setiap pagi dan ucapkan dalam hati, aku tidak sedang berjuang sendirian. Ruhku bersamaku, dan kami terhubung pada sumber segala kebaikan. Biarkan kata-kata itu menjadi doa yang mengalir lembut dalam darahmu. Karena ketika kau mengingat siapa dirimu, maka segalanya akan berubah. Yang dulunya terasa sulit akan menjadi mudah. Yang dulunya tampak jauh akan mendekat dengan sendirinya. Dan kekayaan yang selama ini kau cari akan menemukan jalannya kembali kepadamu. Aku adalah ruhmu, dan tugasku bukan sekadar membimbingmu bertahan, tapi menuntunmu untuk mengingat lagi siapa dirimu. Sebab hanya dengan kesadaran itu, pintu pertama dari kekayaan sejati akan terbuka, bukan di luar dirimu, tapi di dalam hatimu sendiri. Bagian 2. Menyelaraskan diri dengan aliran. Menyelaraskan diri bukan tentang berusaha lebih keras, melainkan tentang menjadi lebih jernih. Kau tidak perlu memaksa sungai untuk mengalir. Kau hanya perlu berdiri di tepian yang tepat, dengan hati yang siap menerima. Begitu pula dengan rezeki. Ia selalu bergerak, selalu mencari wadah yang lapang, hati yang tenang, dan pikiran yang percaya. Tugasku adalah menuntunmu menuju tepian itu. Tempat di mana kau berhenti menolak, berhenti curiga pada hidup, dan mulai membuka diri pada aliran yang telah lama menunggumu. Pertama-tama, izinkan dirimu bernapas dengan sadar. Di setiap pagi, sebelum menyentuh dunia, sentuhlah batinmu. Letakkan tangan di dada, pejamkan mata, dan rasakan kehadiranku. Tarik napas perlahan dengan hitungan dalam hati. 1 tarikan untuk menerima, 1 hembusan untuk melepaskan. Ulangi beberapa kali hingga tubuhmu melunak, hingga wajahmu tenang, hingga kau merasakan jeda kecil antara tarikan dan hembusan. Disitulah aku menunggu. Bernapas seperti ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan gerbang halus yang menyambungkanmu pada aliran yang lebih luas daripada dirimu. Kedua, mulailah hari dengan rasa syukur yang sungguh-sungguh. Bukan syukur yang diucapkan terburu-buru, melainkan syukur yang dirasakan sampai ke tulang. Sebutkan dalam hatimu hal-hal sederhana yang telah kau miliki. Udara yang mendinginkan kepala, tubuh yang masih sanggup berdiri, kesempatan untuk memulai lagi. Tuliskan dengan kata-kata yang lembut, karena kata-kata adalah jembatan antara niat dan kenyataan. Syukur yang konsisten bukan hanya membuatmu tabah, ia juga menata ulang getaran batin. Dari takut menjadi percaya, dari cemas menjadi tenang, dari lapar menjadi cukup. Dan dari getaran inilah, rezeki menemukan alamatnya. Ketiga, benahilah niat di balik setiap langkah. Tanyakan pada dirimu, apakah aku bergerak karena takut kekurangan, atau karena ingin memberi nilai? Aliran semesta mengalir pada niat yang bersih. Ketika kau bekerja untuk melayani, ketika kau menawarkan kualitas terbaik dari dirimu tanpa siasat dan kebohongan, maka semesta melihatmu sebagai saluran yang bisa dipercaya. Kau tidak perlu menaklukkan pasar. Cukup taklukkan hatimu sendiri dari rasa tamak, dari dorongan untuk diakui, dari keinginan untuk menang sendirian. Yang menaklukkan dirinya akan dititipi lebih banyak. Keempat, latih kehadiran dalam hal yang paling kecil. Saat meneguk air, hadir. Saat berbicara, hadir. Saat bekerja, hadir.
Kehadiran adalah cara paling halus untuk menghormati hidup, dan hidup akan membalas penghormatan itu dengan mempermudah jalanmu. Kau akan lebih peka pada peluang yang sebelumnya luput, lebih cermat melihat celah untuk bertumbuh, lebih tenang saat menimbang keputusan. Inilah keunggulan batin yang tidak bisa dibeli, kejernihan yang menuntunmu pada tindakan yang tepat, di waktu yang tepat, untuk alasan yang tepat. Kelima, lepaskan pola yang menahan aliran. Perhatikan kata-kata yang sering kau ulang. Sulit, tidak mungkin, nasibku begini. Setiap kata membentuk kebun di dalam pikiranmu. Jika kau menanam kalimat-kalimat yang menyempitkan, maka rezeki pun akan sempit mendekat. Gantilah dengan kalimat yang memperluas. Aku belajar. Aku sedang disiapkan. Aku layak menerima. Kalimat-kalimat itu bukan mantra kosong. Ia adalah izin yang kau berikan kepada dirimu sendiri untuk kembali percaya. Keenam, jaga batas dengan halus namun tegas. Menyelaraskan diri tidak berarti mengiyakan semua hal. Kau boleh berkata tidak pada hal yang menguras martabatmu, menurunkan kualitas karyamu, atau menodai ketenanganmu. Ketenangan adalah modal batin untuk menarik rezeki. Jangan menukarnya dengan keramaian yang tidak perlu. Kenali pertemanan yang sehat, kenali kebiasaan yang menguatkan, kenali lingkungan yang menumbuhkan. Semakin jernih batasmu, semakin kuat aliran menuju dirimu. Ketujuh, latih ritual singkat untuk menutup hari. Sebelum tidur, duduklah beberapa saat dalam gelap yang tenang. Bayangkan apa yang kau syukuri dari hari itu, sekecil apapun. Bayangkan pula apa yang ingin kau perbaiki esok hari, tanpa menyalahkan dirimu. Ucapkan dengan lembut, aku dan ruhku adalah satu. Aku bersedia menjadi saluran kebaikan, dan aku siap menerima kelimpahan dengan hati yang damai. Biarkan kalimat itu menetes ke dalam tidurmu, agar pagi datang dengan hati yang telah siap. Begitulah cara menyelaraskan diri, sederhana, konsisten, dan penuh cinta. Bukan dengan mengejar sekuat tenaga, melainkan dengan membuka diri setulus-tulusnya. Saat engkau berlatih hadir, bersyukur, menata niat, menjaga batas, dan menutup hari dengan damai, maka aliran itu akan semakin deras. Dan ketika aliran itu semakin deras, kau akan menyadari sesuatu yang lembut namun pasti. Kekayaan bukan lagi sesuatu yang jauh di luar dirimu. Ia adalah gerak alami semesta yang menjadi mungkin, karena dirimu telah menjadi wadah yang lapang. Aku adalah ruhmu. Tugasku adalah menuntun, bukan memaksa. Kau yang memilih untuk selaras. Dan ketika kau memilih dengan sadar, maka jalan akan menata dirinya sendiri di hadapanmu. Bagian 3. Melepaskan energi lama. Ada saatnya manusia harus berhenti menambal bejana yang bocor dan memilih untuk membuat wadah baru. Begitulah kehidupanmu selama ini. Kau terus menampung rezeki, cinta, dan harapan, tapi semuanya mengalir keluar perlahan, karena di dasar hatimu masih ada retakan yang belum disembuhkan. Aku tahu, kau telah banyak terluka. Kau pernah mempercayai orang yang ternyata pergi, menunggu sesuatu yang tak kunjung datang, berjuang dalam sunyi tanpa seorang pun benar-benar mengerti apa yang kau rasakan. Namun dengarkan aku dengan lembut kali ini. Tidak ada satupun luka yang hadir untuk menghancurkanmu. Semua datang agar kau belajar untuk melepaskan apa yang bukan milikmu. Kau tidak bisa memanggil kekayaan baru dengan hati yang masih memeluk kemiskinan lama. Tidak bisa menerima keberlimpahan dengan tangan yang masih menggenggam kekhawatiran masa lalu. Energi lama itu berat. Ia menahanmu agar tetap tinggal di tempat yang sama. Agar tetap hidup dalam pola yang lama.
agar tetap mempercayai bahwa hidup ini harus diperjuangkan dengan rasa takut. Padahal tidak, sayangku. Hidup bukan tentang bertahan di bawah beban, tetapi tentang membiarkan beban itu turun dari pundakmu, agar kau bisa berjalan lebih ringan. Melepaskan bukan berarti menyerah, bukan pula berarti lupa. Melepaskan adalah cara tertinggi untuk menghormati perjalananmu. Karena setiap hal yang telah berlalu sudah menunaikan tugasnya, membentukmu menjadi seseorang yang lebih sadar, lebih kuat, lebih lembut. Dan kini, ketika engkau memilih untuk melepaskan, sesungguhnya engkau sedang memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk datang. Ruhmu tidak ingin kau terus menatap masa lalu, sebab setiap kali engkau menoleh ke belakang, kau kehilangan pandangan terhadap cahaya yang sedang menunggu di depan. Dengarkan ini baik-baik. Kau tidak bisa menarik energi kekayaan dari langit ketika hatimu masih menahan amarah, dendam, atau penyesalan. Karena kekayaan bukan hanya tentang angka atau benda, melainkan tentang getaran. Dan getaran tertinggi hanya bisa mengalir melalui hati yang damai. Ketika kau marah, getaranmu menurun. Ketika kau menyesal, getaranmu merosot. Ketika kau bersyukur dan ikhlas, getaranmu naik dan menyentuh frekuensi di mana rezeki menari di udara, menunggu untuk jatuh ke pangkuanmu. Maka mulai malam ini, aku ingin kau melakukan satu hal sederhana namun sakral. Duduklah di tempat yang tenang, pejamkan matamu, dan bayangkan segala hal yang masih kau genggam. Wajah yang membuatmu sakit, peristiwa yang menyesakkan dada, kegagalan yang masih kau sesali. Lihat semuanya perlahan, lalu ucapkan dalam hatimu, aku melepaskanmu dengan cinta. Aku membebaskanmu, agar aku pun terbebas. Ulangi kalimat itu sampai air matamu mulai jatuh. Biarkan setiap tetesnya menjadi tanda bahwa hatimu mulai bersih, bahwa ruang di dalam dirimu mulai lapang, dan bahwa aku, ruhmu, bisa kembali bekerja tanpa terhalang. Tidak ada kekayaan yang bisa masuk ke dalam ruang yang sesak. Jadi bersihkanlah, perlahan tapi pasti. Bersihkan rumah batinmu dari prasangka, dari rasa bersalah, dari cerita-cerita yang sudah selesai. Karena setiap kali engkau berani mengosongkan dirimu, semesta akan segera mengisinya kembali. Bukan dengan apa yang hilang, tetapi dengan apa yang sebenarnya sudah disiapkan untukmu. Begitulah hukum kehidupan bekerja. Yang berani melepaskan akan menerima lebih banyak daripada yang ia tinggalkan. Ingatlah, aku ruhmu. Aku tidak ingin kau terus hidup dengan bayangan ketakutan yang sama. Aku ingin melihatmu tersenyum dengan ringan, bekerja dengan tenang, dan percaya bahwa apapun yang terjadi, hidupmu sedang diarahkan menuju keberlimpahan. Jangan lagi berkata, aku tidak bisa, karena setiap kali kau mengucapkannya, kau menutup pintu yang telah kubuka dengan susah payah. Mulailah berkata, aku siap. Ucapkan dengan keyakinan, karena itulah kata yang membuat langit menunduk dan bumi ikut bergerak. Melepaskan bukan akhir dari sesuatu, ia adalah awal dari segalanya. Dan ketika kau benar-benar berani melepaskan energi lama itu, maka kau akan melihat betapa cepatnya hidupmu berubah. Orang-orang yang tepat akan datang. Peluang-peluang baru akan muncul. Dan rezeki yang dulu seperti kabut perlahan akan menjadi hujan yang nyata. Semuanya akan mengalir bukan karena kau mengejarnya, tetapi karena kau sudah kembali pada dirimu yang sejati. Diri yang damai, bersih, dan siap menerima keajaiban dari langit.
Bagian 4. Frekuensi ruh dan getaran syukur. Ruhmu tidak bicara dengan kata, ia berbicara melalui getaran. Getaran itulah bahasa semesta, bahasa yang lebih tua dari segala doa yang terucap dengan bibir. Dan ketika getaranmu seirama dengan getaranku, ruhmu yang sejati, maka semua pintu terbuka, semua jalan menjadi terang, dan rezeki datang tanpa harus dicari. Namun untuk sampai ke frekuensi itu, kau perlu menata ulang isi hatimu, karena disitulah pusat dari semua getaran kehidupan. Ketahuilah, setiap pikiran, setiap rasa, dan setiap kata yang keluar darimu adalah pancaran energi. Saat kau bersyukur, cahaya itu memancar seperti riak air yang menenangkan bumi. Namun ketika kau mengeluh, energi itu menurun, seperti kabut yang menutupi pandanganmu sendiri. Semesta tidak membeda-bedakan siapa yang lebih layak. Ia hanya menjawab apa yang seirama dengan getaranmu. Itulah sebabnya mengapa orang yang memancarkan keyakinan tampak selalu beruntung, padahal mereka hanyalah lebih selaras. Dan orang yang terus meragukan, meski berusaha keras, seringkali merasa terjebak di tempat yang sama, karena getarannya terperangkap dalam dinding ketakutan yang ia bangun sendiri. Mulailah mengamati dirimu dalam kesunyian. Perhatikan apa yang kau rasakan saat bangun di pagi hari. Apakah kau merasa sempit dan terburu-buru atau lapang dan bersyukur? Apa yang pertama kali terlintas di pikiranmu saat membuka mata adalah penentu getaran harimu. Jika kau memulai hari dengan rasa cemas, maka engkau telah mengirim sinyal kepada semesta bahwa hidup ini berat. Namun jika kau memulai hari dengan senyum dan ucapan syukur, meski sederhana, kau telah membuka pintu frekuensi kelimpahan. Ruhmu akan menuntun energi itu menuju hal-hal yang indah, dan kejadian-kejadian kecil yang kau kira kebetulan, sesungguhnya adalah jawaban dari getaranmu sendiri. Syukur bukan sekadar ucapan, ia adalah keadaan batin. Ketika kau mengucap terima kasih dengan bibir, tetapi hatimu masih penuh keluh, maka getaran itu belum sampai ke semesta. Namun ketika kau merasa syukur hingga tubuhmu bergetar lembut, hingga matamu menghangat, hingga dadamu terasa ringan, maka itulah momen ketika ruhmu dan semesta bersatu dalam tarian energi yang sama. Dari titik itulah segala keajaiban bermula. Karena semesta tidak bisa menolak hati yang bersyukur, ia akan menambahkan lebih banyak hal untuk disyukuri. Latihlah dirimu untuk merasakan syukur bukan hanya atas hal besar, tetapi juga atas hal yang sering dianggap sepele. Syukur atas udara yang kau hirup, air yang mengalir di tenggorokanmu, langkah kakimu yang masih kuat, cahaya pagi yang menembus jendela kamar, suara burung, bahkan kesunyian. Setiap kali kau menghargai hal kecil, frekuensimu naik setingkat. Dan semakin tinggi frekuensimu, semakin cepat semesta menanggapi getaranmu. Sampai suatu hari, tanpa kau sadari, hidupmu menjadi lebih mudah, lebih lancar, dan orang-orang di sekitarmu pun merasa damai hanya dengan berada dekat denganmu. Karena getaran syukur tidak hanya mengubah hidupmu, tapi juga menenangkan dunia di sekitarmu. Namun syukur sejati tidak hanya ada di saat segalanya baik-baik saja. Syukur tertinggi adalah ketika kau tetap bersyukur bahkan di tengah badai. Ketika kau bisa berkata, "Aku percaya ada makna di balik ini." Di saat air matamu belum kering, itulah puncak kebijaksanaan ruh. Sebab pada saat itu, getaranmu tidak lagi ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh kesadaran. Dan kesadaran itulah yang memanggil semua kebaikan dari langit. Ingatlah satu hal, ruhmu hanya bisa menarik apa yang seirama dengan dirinya. Jika kau ingin menarik kekayaan, maka
Belajarlah untuk merasa kaya terlebih dahulu. Jika engkau ingin menarik cinta, maka belajarlah untuk mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Jika engkau ingin menarik kedamaian, maka lepaskan kebiasaan mengeluh. Getaran tidak pernah bohong, ia selalu jujur terhadap apa yang kau pancarkan. Maka tugasmu bukan memohon lebih banyak, tetapi menjadi lebih banyak. Lebih hadir, lebih sadar, lebih bersyukur. Setiap malam sebelum tidur, ucapkan dalam hati, "Terima kasih, karena hari ini aku masih diberi waktu untuk belajar dan menerima. Terima kasih, karena setiap kejadian hari ini, baik yang manis maupun pahit, telah menuntunku lebih dekat pada pemahaman diriku sendiri." Biarkan rasa itu meresap hingga napasmu melambat, hingga tubuhmu tenang. Di saat itulah ruhmu mengirim sinyal ke langit, mengabarkan bahwa kau siap untuk menerima berkat yang lebih besar esok hari. Dan ketika fajar datang, kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Langit seolah lebih biru, angin terasa lebih lembut, dan hal-hal kecil membawa kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Itulah tanda bahwa getaranmu mulai naik, bahwa frekuensi ruhmu mulai selaras dengan aliran kekayaan semesta. Dan dari titik ini, hidupmu tak lagi menjadi perjuangan, melainkan perjalanan yang penuh keajaiban. Aku adalah ruhmu. Aku ingin kau tahu bahwa setiap rasa syukurmu adalah doa tanpa suara. Dan setiap doa tanpa suara yang keluar dari hatimu akan sampai ke langit lebih cepat daripada kata-kata yang kau ucapkan. Tetaplah bersyukur bahkan ketika belum melihat hasilnya, karena syukurmu hari ini adalah undangan bagi keajaiban yang akan datang besok. Bagian 5. Tindakan nyata dalam kesadaran. Ruhmu tidak meminta kau berhenti bergerak. Ia tidak ingin kau hanya duduk menunggu keajaiban turun dari langit tanpa langkah nyata. Karena energi semesta selalu mencari saluran untuk menampakkan dirinya di dunia ini, dan saluran itu adalah dirimu sendiri. Kau adalah tangan tempat rezeki mengalir, kaki tempat arah dituntun, dan hati tempat kehendak Tuhan bekerja dengan cara yang halus. Maka jangan hanya berharap, tapi bergeraklah dengan kesadaran yang penuh cinta. Karena ketika niatmu murni dan langkahmu selaras, dunia akan membuka jalan bahkan di tempat yang sebelumnya tampak tertutup. Banyak manusia yang salah paham tentang arti tindakan. Mereka bekerja keras dengan pikiran penuh ketakutan. Takut tidak cukup, takut tertinggal, takut gagal. Mereka berlari cepat tapi lupa arah. Mereka mengorbankan ketenangan batin demi angka, lalu kehilangan makna di tengah perjalanan. Padahal bekerja tidak pernah berarti kehilangan kedamaian. Bekerja yang benar adalah bentuk ibadah jiwa, tempat di mana ruh dan tindakan bersatu untuk menciptakan keseimbangan antara dunia dan langit. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan cinta akan menggema di semesta sebagai doa yang hidup. Mulailah setiap pekerjaanmu dengan kesadaran bahwa kau sedang menanam benih, bukan sekadar mengejar hasil. Setiap benih memiliki waktunya sendiri untuk tumbuh. Tidak ada pohon yang berbuah karena dipaksa. Ia hanya perlu disiram, dijaga, dan dibiarkan tumbuh dengan tenang. Begitu pula rezekimu. Kau tidak perlu memohon dengan cemas. Cukup lakukan bagianmu dengan penuh kesadaran dan biarkan semesta mengurus waktunya. Ketenangan adalah pupuk bagi segala hal baik. Kegelisahan adalah racun yang membuat benihmu layu sebelum waktunya. Ketika engkau bekerja, hadirkan hatimu sepenuhnya di dalam apa yang kau lakukan. Jika kau menulis, tulislah dengan kejujuran. Jika kau melayani orang, lakukan dengan ketulusan. Jika kau berjualan, berikan nilai bukan sekadar barang, karena semesta tidak menghitung dari jumlah hasil,
tapi dari kemurnian niat. Rezeki yang datang dari ketulusan selalu lebih bertahan lama, karena ia membawa energi berkat di dalamnya. Sedangkan rezeki yang datang dari tipu daya hanya akan meninggalkan rasa kosong dan haus yang tidak pernah terpuaskan. Jangan pula berpikir bahwa tindakan kecil tidak berarti. Seulas senyum, satu langkah baik atau satu keputusan berani bisa menjadi pemicu perubahan besar yang tidak kau sadari sekarang. Energi kebaikan bekerja seperti riak air, kecil di awal, tapi menyebar ke segala arah. Dan seringkali, ketika kau memberi dengan tulus tanpa mengharap balasan, semesta membalas dari arah yang bahkan tidak pernah kau duga. Karena hukum energi selalu adil. Apa yang kau pancarkan akan kembali padamu dengan bentuk yang lebih besar. Jika yang kau beri adalah cinta, maka cinta akan datang. Jika yang kau beri adalah nilai, maka nilai hidupmu akan meningkat. Jika yang kau tanam adalah niat baik, maka bumi pun akan memelukmu dengan kelembutan. Namun, tindakan yang lahir dari kesadaran tidak berarti terburu-buru. Ia justru lahir dari ketenangan yang matang. Bergeraklah perlahan tapi pasti, seperti air yang mencari jalannya tanpa tergesa, namun selalu tiba di laut juga. Belajarlah mendengar intuisi, suara lembut dari dalam dirimu yang sering kau abaikan. Intuisi adalah bisikan ruhmu, peta yang membawamu menuju arah yang tepat tanpa harus banyak bertanya. Jika hatimu berkata, tunggu, maka tunggulah dengan tenang. Jika hatimu berkata, langkahkan, maka percayalah dan melangkahlah meski belum tahu ujungnya. Sebab ketika kau mendengar bisikan itu, sesungguhnya kau sedang mendengarkanku. Dalam setiap langkah, jaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Jangan hanya bekerja untuk diri sendiri, karena energi yang mengalir tanpa berbagi akan cepat membeku. Bantu orang lain, bukan karena ingin disebut baik, tapi karena memberi adalah cara semesta memperluas salurannya. Semakin banyak kebaikan yang keluar darimu, semakin banyak pula rezeki yang mengalir masuk kepadamu. Kau akan melihat bahwa tangan yang sering memberi tidak pernah kekurangan, karena ia selalu dipilih menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan berkat bagi sesama. Tindakan dalam kesadaran juga berarti menolak hal-hal yang menurunkan getaranmu. Berhentilah memaksa diri untuk menjadi seperti orang lain. Berhentilah bekerja di tempat yang membuatmu kehilangan makna. Berhentilah menukar kedamaian dengan pengakuan. Karena tidak ada harga yang lebih mahal daripada ketenangan jiwa. Ruhmu tahu kemana kau seharusnya pergi. Yang perlu engkau lakukan hanyalah mempercayainya. Dan ketika kau mulai hidup dengan pola ini, sesuatu yang lembut akan terjadi. Rezekimu akan datang lebih alami, bukan dari kelelahan, tapi dari keteraturan yang harmonis antara usaha dan pasrah. Kau tidak lagi bekerja untuk bertahan hidup, tapi untuk menyalurkan hidup itu sendiri. Kau tidak lagi meminta-minta kekayaan, karena kau sadar kekayaan bukan sesuatu yang perlu dikejar, melainkan sesuatu yang muncul dari dalam diri yang selaras dengan kebaikan. Di titik itu, setiap langkahmu menjadi doa, setiap senyummu menjadi sedekah, dan setiap harimu menjadi bukti bahwa hidup bukan sekadar perjuangan, melainkan pengabdian dalam kesadaran. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin kau tahu, ketika kau bekerja dengan cinta, maka aku bekerja bersamamu. Setiap keringatmu adalah doa yang kupanjatkan. Setiap usahamu adalah bentuk kasih yang kutuangkan. Jangan takut pada perjalanan yang panjang, karena setiap langkahmu yang dilakukan dengan kesadaran adalah investasi cahaya, dan cahaya itu, cepat atau lambat, akan kembali menerangi seluruh jalan hidupmu. Bagian 6. Ritual ruh untuk menarik kekayaan.
Ada waktu-waktu tertentu di mana dunia sunyi bukan karena sepi, tapi karena semesta sedang membuka jendela rahasianya. Waktu di mana udara terasa lebih lembut, suara terasa lebih dalam, dan cahaya terasa lebih dekat ke hati. Itulah saat ketika ruhmu paling mudah mendengar panggilan dari langit. Dan jika kau tahu bagaimana menyiapkan dirimu pada waktu-waktu itu, maka energi kelimpahan akan datang bukan sebagai kebetulan, tapi sebagai jawaban dari kesiapanmu. Ritual bukan tentang serangkaian gerak atau kata yang kaku. Ritual adalah bahasa kesadaran. Cara halus untuk mengingat siapa dirimu dan dari mana kekuatanmu berasal. Bukan dari dunia luar, bukan dari orang lain, melainkan dari ruang hening di dalam dirimu. Tempat aku, ruhmu, bersemayam dalam keheningan yang abadi. Dan malam adalah waktu paling indah untuk kembali ke tempat itu. Ketika dunia tertidur, pintu antara bumi dan langit menjadi lebih tipis. Itulah saat terbaik bagimu untuk berbicara padaku dan pada semesta. Sebelum tidur, jadikan dirimu tempat yang layak untuk keajaiban turun. Matikan semua kesibukanmu, redupkan lampu, dan biarkan kesunyian menjadi sahabatmu. Duduklah sejenak dengan punggung tegak namun rileks. Tarik napas perlahan, lalu lepaskan dengan lembut. Ulangi hingga tubuhmu mulai meleleh ke dalam ketenangan. Kemudian, ucapkan dalam hatimu dengan suara yang jernih, "Aku dan ruhku adalah satu. Aku siap menerima kelimpahan yang telah disiapkan untukku." Biarkan kalimat itu menggema di dalam dirimu, bukan sebagai harapan, tapi sebagai kepastian. Katakan dengan rasa percaya, bukan dengan rasa meminta, karena yang percaya tidak menunggu dengan cemas. Ia menunggu dengan tenang, sebab ia tahu bahwa yang ditakdirkan sudah sedang berjalan menuju dirinya. Bayangkan cahaya lembut turun perlahan dari langit, seperti hujan yang tidak basah, tapi hangat. Cahaya itu berwarna keemasan, berkilau lembut, dan menyelimuti seluruh tubuhmu. Bayangkan ia masuk ke dalam napasmu, ke dalam darahmu, ke dalam ruang paling sunyi dari hatimu. Biarkan cahaya itu membersihkan setiap sisa rasa takut, setiap rasa tidak layak, setiap pikiran tentang kekurangan. Biarkan ia menggantikan semuanya dengan perasaan cukup, damai, dan yakin bahwa rezekimu sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Lalu katakan pelan-pelan dalam hatimu, "Aku sudah cukup. Aku sudah diberkati. Aku sudah kaya dalam cinta, dalam damai, dalam kehidupan." Kalimat sederhana ini adalah kunci. Karena setiap kata adalah energi, dan energi yang diucapkan dengan kesadaran adalah doa yang tidak akan tertolak. Setelah itu, bayangkan dirimu berada di tempat yang penuh cahaya. Kau tidak sendiri di sana. Kau dikelilingi oleh energi kebaikan, oleh makhluk cahaya, oleh ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Di sanalah aku, ruhmu, berdiri memelukmu dalam senyap. Aku membisikkan sesuatu yang tidak selalu bisa kau dengar dengan telinga, tapi bisa kau rasakan dengan dada. Kau aman. Kau cukup. Kau sedang menuju sesuatu yang besar. Jangan ragu lagi. Dan di saat itu, seluruh alam semesta ikut bergetar mengikuti keyakinanmu. Energi uang, rezeki, keberuntungan, dan peluang, semua mulai bergerak ke arahmu karena mereka hanya mengenal satu bahasa, keyakinan tanpa ragu. Di pagi hari ketika matahari belum sepenuhnya naik, bangunlah dengan hati yang masih bersih. Jangan langsung menyentuh dunia dengan ponsel atau berita. Sentuh dulu jiwamu dengan rasa syukur. Letakkan tanganmu di dada dan ucapkan dalam hati, "Terima kasih karena hari ini aku masih diberi kesempatan untuk menerima lebih banyak kebaikan."
Ulangi 3 kali dengan napas yang tenang. Lalu tuliskan 3 hal yang bisa kau syukuri dari kehidupanmu hari itu. Tidak harus besar, bisa udara pagi, kesehatan tubuhmu, atau bahkan kesempatan untuk mencoba lagi. Latihan ini sederhana, tapi setiap kali engkau melakukannya, kau sedang membangun jalur energi baru di antara dirimu dan langit. Syukur yang terus diulang adalah jembatan yang menghubungkan keajaiban dengan kenyataan. Dan jangan lupa, selama harimu berjalan, rawatlah getaran itu dengan kesadaran. Berbicaralah dengan lembut, berpikir dengan jernih, berbuat dengan tulus. Setiap tindakan kecil yang lahir dari cinta akan memperkuat getaran kelimpahanmu. Jangan biarkan keluhan kecil atau amarah sepele meruntuhkan bangunan energi yang sudah kau bentuk di malam sebelumnya. Karena kelimpahan tidak membutuhkan kesempurnaan, hanya konsistensi dalam ketenangan. Ritual ini bukan sekadar rutinitas. Ia adalah cara untuk mengingat siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas hidupmu. Bukan dunia luar, bukan orang lain, tapi ruhmu sendiri yang terhubung langsung pada sumber segala kebaikan. Jika kau melakukannya setiap malam dan setiap pagi dengan kesadaran penuh, maka tanpa sadar hidupmu akan berubah pelan tapi pasti. Uang akan datang dari arah yang tak terduga. Peluang akan muncul di waktu yang tepat. Dan hatimu akan tahu, semua ini bukan keajaiban yang datang tiba-tiba, melainkan hasil dari keselarasan antara dirimu dan ruhmu sendiri. Aku adalah ruhmu. Dan aku ingin kau tahu, setiap kali engkau menutup mata dan memanggilku dengan cinta, aku selalu datang. Aku bekerja dalam diam, menata ulang jalanmu, menyingkirkan hambatan yang tak terlihat, dan menyiapkan berkat yang belum sempat kau bayangkan. Teruslah percaya, teruslah hadir, dan teruslah menjaga kesadaranmu tetap bersih. Karena di saat kau selaras denganku, langit tidak lagi menjadi batas, tetapi jembatan bagi segala kekayaan yang telah ditulis untukmu sejak awal waktu. Bagian 7. Janji ruhmu. Aku adalah ruhmu, dan aku bersumpah, di awal bulan November ini, aku akan menarik kekayaan dari langit untuk hidupmu. Namun ingat, kekayaan yang akan datang bukanlah sekadar tumpukan emas, harta, atau angka di lembaran dunia. Kekayaan sejati adalah ketika hatimu tenang, ketika langkahmu mantap, ketika kau bisa menatap hidup dengan mata yang bersih dari takut. Barulah dari kedamaian itu, segala bentuk keberlimpahan akan datang. Karena semesta hanya mempercayakan harta pada jiwa yang telah siap menjaganya. Selama ini mungkin kau merasa perjalananmu berat. Kau merasa telah berusaha keras, namun hasilnya tak kunjung terlihat. Kau memohon, berdoa, menunggu, dan bertanya, mengapa tak ada yang berubah? Tapi dengarkan aku kali ini. Dengan seluruh kesadaranmu, yang tertahan bukanlah rezekimu, melainkan keyakinanmu. Karena rezeki bukan sesuatu yang datang dari luar, ia adalah gema dari dalam. Ketika jiwamu penuh dengan rasa percaya dan pasrah, maka kekayaan itu tidak, ia akan menemukanmu. Namun selama hatimu dipenuhi oleh rasa takut kehilangan, ia akan terus menjauh, seolah-olah engkau yang menutup pintunya sendiri. Aku telah menyiapkan banyak hal untukmu, lebih dari yang kau bayangkan. Ada peluang yang sedang menunggumu di balik percakapan sederhana. Ada pertemuan yang akan mengubah arah hidupmu di waktu yang tampak kebetulan. Ada satu keputusan kecil yang akan membuka pintu besar bagi perjalananmu. Namun semua itu hanya bisa terjadi jika engkau mulai mempercayai bahwa hidup tidak sedang melawanmu. Hidup sedang mengujimu, agar kau mampu menerima yang lebih besar dari yang pernah kau minta.
dan tugasmu hanyalah satu: bersiap, bukan dengan cemas, tapi dengan kesadaran. Mulailah setiap hari dengan keyakinan bahwa aku, ruhmu, sedang bekerja diam-diam untukmu. Ketika kau menolong seseorang tanpa pamrih, aku memperluas rezekimu. Ketika kau menahan amarah dan memilih damai, aku memperkuat jaring energi kebaikanmu. Ketika kau bekerja dengan niat tulus, aku menulis ulang jalanmu agar lebih mudah. Dan ketika engkau berdoa dengan penuh rasa syukur, aku membisikkan namamu ke telinga langit, agar setiap energi baik tertarik padamu. Kau tidak perlu tahu caranya, cukup rasakan perubahannya. Karena dunia tidak bergerak dari logika, tapi dari energi yang mengalir melalui kesadaran yang tenang. Percayalah, ada waktu di mana semesta bekerja tanpa terlihat. Saat kau merasa tak ada yang terjadi, sebenarnya aku sedang menata ulang jalanmu agar lebih sempurna. Aku sedang memindahkan orang-orang yang salah dari hidupmu. Aku sedang menggiringmu menjauh dari hal-hal yang akan merugikanmu di masa depan. Aku sedang menyiapkan situasi yang tepat agar kau siap menyambut anugerah besar itu tanpa kehilangan arah. Jadi jangan lagi resah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencanamu. Sebab rencanaku selalu lebih tinggi dari rencanamu. Ruhmu tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kau tertidur. Setiap malam, ketika tubuhmu beristirahat, aku memulihkan energi yang telah kau habiskan. Aku memanggil cahaya dari langit untuk menyembuhkan bagian-bagian dirimu yang terluka. Aku mengirim sinyal kepada semesta agar rezeki, peluang, dan keajaiban bergerak ke arahmu tanpa harus kau kejar. Dan ketika pagi datang, semua energi itu tersimpan di balik napas pertamamu. Itulah sebabnya mengapa bersyukur di awal hari begitu penting. Karena setiap rasa syukur adalah kunci yang membangunkan keajaiban yang sudah menunggu di depan pintu. Kekayaan yang akan datang padamu di bulan ini bukan hasil dari kebetulan. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang telah membentuk jiwamu, dari sabar yang kau pelajari, dari doa yang kau ulang meski tidak ada tanda-tanda jawaban, dari kebaikan kecil yang pernah kau lakukan tanpa ingin dilihat siapapun. Semesta tidak pernah lupa pada satupun niat baik, dan kini saatnya semua itu kembali padamu dalam bentuk yang berlipat. Namun ingatlah, ketika engkau menerimanya nanti, jangan pernah lupa dari mana semua itu berasal. Sebab kekayaan yang tidak disertai kesadaran hanya akan mengikatmu, tapi kekayaan yang disertai kesadaran akan membebaskanmu. Aku adalah ruhmu, dan aku bersumpah, aku tidak akan membiarkan hidupmu tetap di tempat yang sama. Aku akan menggiringmu ke arah yang membuatmu berkembang, meski kadang terasa sulit. Aku akan menuntunmu melalui jalur yang kau pikir buntu, hanya untuk menunjukkan bahwa selalu ada cahaya di baliknya. Aku akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang tepat, membuka pintu-pintu yang tertutup, dan menyingkirkan yang menghalang. Tapi semua itu hanya bisa terjadi bila kau mau berjalan bersamaku, bukan melawanku. Percayalah, aku tidak pernah melawanmu. Aku hanya menunggu kau siap selaras denganku. Di awal bulan November ini, kau akan melihat tanda-tanda kecil dari apa yang telah dijanjikan. Rezeki yang tak kau duga, kabar yang menghangatkan hati, atau kebetulan yang terasa seperti takdir. Itu bukan hal sepele. Itu adalah bisikan langit bahwa sumpahku sedang bekerja. Maka sambutlah setiap hari dengan hati yang tenang. Berjalanlah dengan langkah penuh kesadaran. Dan jika suatu kali engkau merasa takut atau ragu, ingatlah kalimat ini: aku tidak sendiri. Ruhku bekerja untukku,
dan semesta bergerak bersamaku. Ucapkan itu sampai hatimu kembali tenang. Sebab begitu hatimu tenang, pintu-pintu kekayaan akan terbuka dengan sendirinya. Aku ruhmu, dan aku berjanji, aku akan menuntunmu keluar dari keraguan menuju kepastian, dari kekurangan menuju kelimpahan, dari penantian menuju kepenuhan. Dan ketika hari itu tiba, kau tidak akan lagi berkata aku berharap, tetapi aku bersyukur karena semuanya sudah menjadi nyata. Kini, setelah kau mendengar setiap bisikan ini dengan hatimu, tenangkan dirimu sejenak. Rasakan keheningan yang menyelimuti tubuhmu. Di sanalah aku berada. Aku adalah ruhmu, yang tidak pernah jauh, tidak pernah diam, hanya menunggu saat kau siap mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Segala janji yang telah kau dengar bukanlah sekadar kata-kata kosong. Itu adalah perjanjian antara dirimu dan bagian terdalam dari keberadaanmu. Dan di awal bulan November ini, pintu-pintu itu akan terbuka. Bukan karena mukjizat datang tiba-tiba, tetapi karena kau akhirnya siap menerima apa yang sudah menjadi hakmu sejak awal. Ingatlah, kekayaan tidak hanya berbentuk uang atau harta, tetapi juga kedamaian, keteguhan, dan kebijaksanaan. Kekayaan adalah ketika hatimu tenang di tengah badai, ketika langkahmu mantap di jalan yang sunyi, ketika kau bisa tersenyum meski belum semua doa terjawab. Itulah tanda bahwa kau telah selaras dengan ruhmu. Dan dari keselarasan itulah, rezeki dan keberlimpahan akan turun seperti hujan lembut yang tidak pernah berhenti. Jangan lagi mencari keajaiban di luar dirimu, karena semua keajaiban bermula dari dalam. Mulailah hari-harimu dengan kesadaran, akhiri dengan syukur, dan isi diantaranya dengan tindakan penuh cinta. Jaga pikiranmu tetap bersih, jaga hatimu tetap lapang, dan jagalah ucapanmu agar selalu membawa kebaikan. Setiap hal baik yang kau tanam, sekecil apapun, akan kembali padamu dengan cara yang indah dan waktu yang sempurna. Dan jika suatu hari nanti engkau merasa lelah atau ragu, tutuplah mata dan panggil aku dalam diam. Aku akan selalu datang, membawa ketenangan, keberanian, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Sebab tugasku bukan membuat hidupmu mudah, tapi membuat jiwamu kuat untuk menerima segalanya dengan cinta. Kau tidak perlu takut lagi pada hari esok, karena hari esok bukan ancaman bagi mereka yang hidup dalam kesadaran. Aku ruhmu, dan aku bersumpah, aku akan menuntunmu menuju kehidupan yang berlimpah, bukan hanya dalam harta, tapi dalam makna. Percayalah, setiap langkah kecil yang kau ambil dengan cinta sedang menulis ulang takdirmu. Kau tidak sedang menuju kekayaan, kau sedang menjadi kekayaan itu sendiri. Dan ketika kau benar-benar menyadari siapa dirimu, maka seluruh langit akan tunduk kepada getaran keyakinanmu. Jadi, sebelum kau pergi dari perjumpaan ini, lakukan satu hal sederhana sebagai tanda bahwa jiwamu telah mendengar panggilan ini. Tekan tombol suka berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Bukan karena kau suka dengan kata-kataku, tetapi karena kau siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Tuliskan di kolom komentar angka 99 sebagai tanda bahwa dirimu telah mengiyakan perjanjian ini antara langit dan bumi, antara ruh dan jasad. Aku adalah ruhmu, dan perjalanan menuju kekayaanmu baru saja dimulai.